Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Najwan Fakif Silalahi dari kelas TI 469, kelompok 5, tugas besar data analitik. Akan presentasi tentang CLO 1 dari klasifikasi dan klasterisasi. Sangat disayangkan kita harus presentasi secara online, padahal saya sudah mempersiapkan presentasi offline dengan sangat meriah, dengan beberapa bahasa mungkin yang saya bawakan, Jepang, Inggris, Arab, dan lain sebagainya, tapi tidak apa-apa. Tidak menyurutkan semangat saya untuk presentasi pada tugas kali ini. Oke, kalau begitu langsung saja tanpa basa-basi, langsung saya mulai. Untuk yang pertama itu, nah dalam soal ini kan jika tim pemasaran area Jawa Barat yang melakukan prediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop, bagaimana hal itu dilakukan sebagai sebuah proses dalam data analitik, berikan penjelasan terhadap setiap tahap dalam prosesnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahap proses data analitiknya nih, kita jelasin dulu jika tim pemasaran area Jawa Barat ingin melakukan prediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop. Nah, sampai situ dulu kita identifikasi. Kan sudah diberikan data tuh kayak ada coffee shop sekian, daerah sekian, sekian sekian. Nah, data yang sudah diketahui bersama. Nah, otomatis kita sebagai yang menjual itu kan kayak pengen, oh ini kita harus memprediksi jualannya kemana nih, kayak supaya progres kita tuh atau keuntungan kita tuh lebih besar. Jadi apa bisa mencapai keuntungan yang maksimum. Karena kan kita pasti teknik industri itu berbicaranya tentang uang, efisiensi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita ingin prediksi jenis mesin espresso nggak asal aja? Karena setiap daerah itu ada yang punya pengennya masing-masing. Misal ada yang pengennya itu yang masih otomatis, atau yang semi otomatis, atau misalkan pengen daerah itu pengen yang begini, daerah itu pengen yang begitu. Nah, jadi kita nggak bisa asal jual, oh ke sini, ke situ, situ nggak bisa asal jual. Jadi kita juga harus sebelum masuk data analitiknya kita juga harus memahami konsep dasarnya dulu. Jadi kita sebagai marketing ingin membuat suatu barang itu terjual dengan efisien, dengan seefektif mungkin, dengan pembeli yang banyak, dengan keuntungan yang maksimal. Maka dari itu kita harus melakukan analisis. Nah, lalu kalimat kedua, bagaimana hal itu dilakukan sebagai sebuah proses dalam data analitik? Berikan penjelasan terhadap setiap tahap dalam prosesnya. Nah, ini karena kita itu lagi sedang belajar data analitik, gak bisa asal, mungkin kita juga dipelajari, ada di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, kita juga belajar di data analitik. Nah, yang pertama itu kita menentukan tujuan dulu sebelum menentukan yang lain. Kenapa menentukan tujuan? Ya, tujuan kita harus jelas gitu. Tujuannya apa? Kalau contoh misalkan tujuan kita tuh satu, memperbanyak keuntungan, memaksimasi keuntungan, atau tujuan kita itu meminimalkan modal, kan itu beda. Memaksimasi keuntungan sama meminimalkan modal beda. Atau bisa digabung nih, misalkan memaksimasi keuntungan dan meminimalkan modal. Makanya sini tujuan kita apa? Nah, sebelum melakukan pengolahan data dan lain sebagainya, kita harus melakukan tujuan terlebih dahulu, misal prediksi untuk apa dan lain sebagainya. Nah, tujuan kita di sini itu adalah mencapai keuntungan sebesar-besarnya, mencapai efisiensi sebesar-besarnya. Memang tidak dijelaskan kayak untungnya sekian, bakal sekian enggak. Maksudnya kan kita bisa memprediksi akan penjualan akan lancar kalau kita menjual ini ke sini, itu ke sana. Maka dari itu kita pertama menentukan tujuan. Nah, terus untuk tahap kedua kita mengumpulkan data. Data apa saja yang perlu nih? Misalkan tahap ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, hasil studi kasus, data yang dapat merupakan data hasil tim surveyor. Misalkan kita ngambil datanya dari tim surveyor, kayak ini kan data dari tim surveyor, kayak misalkan, oh kalau daerah ini tuh begini, daerah itu begitu, daerah itu begini. Nah, pasti teman-teman dan Bapak Fandi juga udah tahu ya, kayak kalau kayak pengumpulan datanya itu di datanya ada apa aja, bagaimana cara apa tipe-tipenya. Nah, jadi si datanya itu harus diambil supaya aktual di lapangan. Kita nggak bisa ngawang-ngawang kayak ini kayaknya begini enggak. Itu bukan teknik industri banget lah. Kalau dosen saya pernah bilang Bu Nova itu kita jangan berhayal. Jadi kita harus benar-benar apa sesuai dengan data di lapangan. Nah, setelah pengumpulan data ya kita input datanya. Data diinputkan yang lebih sesuai untuk diproses. Nah, jadi setelah datanya itu diambil ya gak bisa gaji diamin aja dong. Datanya kita input juga. Kita input ke Python di sini apa ke Google Colab dengan bahasa Python supaya kita bisa proses. Nah, setelah input data itu ada pembersihan data. Nah, tahap ini merupakan data setelah input data mulai dari pengenalan data yang hilang, menghapus duplikat, dan memeriksa konsistensi data. Nah, misalkan kayak pas masuk pembersihan data tuh ada, oh ini misalkan ada data yang hilang nih. Nah, data yang hilang tuh bisa banyak macamnya. Misalkan value-nya gak ada, karena keteledoran manusia, misalkan dia lupa nyatet, atau karena error Excel-nya, misalkan pas pencatatan, itu kan ada banyak lah. Maka itu tuh bisa ngaruh gitu, makanya harus dibersihkan dulu datanya. Terus yang ketiga ada eksplorasi data. Pertama lakukan data analisis statistik yang visualisasi data untuk memahami pola tren data. Misalkan ada datanya kan kayak itu. Nah, itu tuh kita bisa teliti dulu. Oh, ternyata datanya tuh berdistribusi Poisson atau berdistribusi eksponensial misalkan atau berdistribusi normal. Nah, setelah datanya itu kita tahu
tipenya, jenisnya, distribusinya, kita kayak mikir, oh berarti ini tuh dengan hubungan antara mesin espresso dan daerahnya misalkan dapat diketahui bahwa untuk daerah ini tuh mesin espresso tipe inilah yang paling banyak diminati. Nah kan ini jadi bisa ketahuan tuh. Terus ada pemodelan data. Nah membuat model data data mudah diproses. Karena kan tadi kita baru ini ya, baru eksplorasi data, tapi datanya belum dimodelin nih. Jadi masih kayak misalkan masih berbentuk daerah tuh kayak banyak banget. Jadi belum dimodelkan. Nah, contoh pemodelan yang simpel tuh kayak misalkan untuk Kabupaten Semarang kita kasih kode sebagai satu misalkan. Untuk Kota Bandung kita kasih kode sebagai dua. Itu nanti untuk yang selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di pembahasan codingan. Nah, visualisasi data, nah mengembangkan data untuk memahami pola pattern yang terdapat dalam data. Kan misalkan gini, dijelaskan misalkan si datanya itu apa distribusi normal atau berdistribusi eksponensial atau berdistribusi kuasong. Tapi kan kita kurang jelas gitu kalau nggak ada lihat visualisasinya. Nah, makanya harus ada visualisasinya kayak gambarnya berupa box plot atau berupa scatter plot atau berupa apa. Jadi ketahuan, oh ternyata dari gambarnya itu kayak begini. Sebenarnya gambar itu hanya mempermudah saja sih. Jadi tanpa gambar pun bisa, tapi ya supaya gambar aja. Nah, algoritma machine learning itu lanjutnya ada algoritma machine learning menggunakan pemrograman Python untuk melakukan prediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop di Jawa Barat. Nah, jadi setelah datanya masuk ke segala macam udah rapi, udah dimodelin, kita proses. Setelah kita proses itu kita lakukan perhitungan. Nah, kita perhitungkan misalkan oh jika satu, jika tadi kan misalkan udah kita modelin tuh. Jika untuk yang mewakilkan angka satu misalkan Kota Semarang tadi. Oh, ternyata di Kota Semarang ini setelah dilakukan testing dan training bagusnya apa nih? Atau di Kota Bandung ini setelah dilakukan testing dan training bagusnya apa? Nah, itu baru algoritma machine learning. Nah, setelah algoritma machine learning selesai ada analisis data. Ini tuh kayak kesimpulan lah. Misalkan, oh setelah disimpulkan kayaknya buat daerah ini bagusnya ini, atau buat daerah itu bagusnya itu, atau misalkan ya buat daerah yang lain bagusnya begini, begini, begini. Nah, itu untuk analisis data. Nah, itu untuk nomor dua yang klasifikasi, apa yang perlu dilakukan terhadap data yang tersedia dan terpilih untuk setiap kelompok agar tujuan dari tim pemasaran Anda Jawa Barat melakukan prediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop dapat tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan tim pemasaran, dapat melakukan prediksi jenis espresso yang digunakan oleh coffee shop. Nah, kita pecah dulu per kalimat seperti tadi. Apa yang perlu dilakukan terhadap data yang tersedia dan terpilih setiap kelompok agar tujuan dari pemasaran yang jawab dan melakukan prediksi jenis mesin espresso? Ini seperti CLO 1 ya, cuman apa seperti nomor satu tadi. Cuman keterangannya di sini lebih lengkap. Pertanyaannya itu lebih mendetail kayak apa sih yang harus kita lakukan sama data-data tersebut gitu kan. Sedangkan di nomor satu kan udah ada tuh pengumpulan data, pemodelan data, dan lain sebagainya. Nah, yang harus dilakukan terhadap data tersebut ada banyak nih. Yang pertama harus segmentasi data. Pertama, data harus segmentasi berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya coffee shop dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi, ukuran, atau target. Nah, coffee shopnya kan kayak ada ukurannya tuh, kayak ukuran, mohon maaf, kayak apa sih itu namanya? Dikelompokkan berdasarkan lokasi, misalkan oh ini untuk Pulau Jawa, ini untuk begini, ini untuk begini, itu misalkan ya dikelompokkan berdasarkan lokasi, atau misalkan oh ini coffee shopnya yang masih manual, oh ini coffee shopnya masih otomatis, jadi dikelompokkan. Terus analisis fitur, kayak perlu dilakukan analisis fitur pada data. Fitur ini bisa merupakan jenis bisnis espresso yang digunakan, pelanggan, jam operasional, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menemukan fitur mana yang paling berpengaruh. Nah, jadi kayak kan di situ tuh di data itu atributnya ada banyak tuh. Ada misalkan ada jenis mesin apa kodenya, terus ada jenis mesin espressonya, ada keuntungannya, ada dan lain sebagainya. Nah, itu di analisis fitur dulu mana yang paling berpengaruh. Jadi nggak langsung asal jebret-jebret, kita analisis dulu. Terus ada normalisasi data. Nah, data yang memiliki skala yang berbeda perlu dinormalisasi. Ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki bobot yang sama dalam model prediktif. Jadi normalisasi data itu dilakukan ketika ada data-data yang aneh gitu atau yang ada apa ya bahasanya outlier gak jelas gitu. Nah, karena ada outliernya, maka di data harus dinormalisasi dulu biar hitungannya tuh lancar. Ada pembagian data harus menjadi set pelatihan dan pengujian. Set pelatihan digunakan untuk pelatih model, sementara set pengujian untuk mengevaluasi kinerja model. Nah, tadi kan sebelumnya kita ada pemodelan data ya. Nah, data yang udah kita model itu harus di training dulu. Udah di training, udah dilatih, baru kita testing. Jadi gimana hasilnya? Karena kan kalau cuma dimodelin doang, nggak diapa-apain ya, sama aja gitu, setengah-setengah. Nah, akhirnya ada evaluasi model. Nah, setelah model dilatih, darinya harus dievaluasi menggunakan set pengujian. Jika kinerja model memuaskan, model tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Jadi kayak evaluasi model ini tuh pengujian terakhir lah. Ini si modelnya setelah dites di training tuh kayak bisa nggak sih, bagus nggak sih, cocok nggak sih? Oh, ternyata cocok. Nah, interpretasi hasil. Interpretasi hasil tuh apa bahasanya ya? Kesimpulan juga sih.
Kayak akhirnya hasil prediksi harus diinterpretasikan dan disajikan dalam format yang mudah dimengerti. Bisa laporan, grafik, atau dashboard yang interaktif. Ya, kayak laporan semacamnya lah. Kayak itu untuk yang CLO 1 klasterisasi. Nah, sekarang akan masuk ke CLO 1 yang klasterisasi. Oh, mohon maaf tadi yang klasifikasi ya. Sekarang CLO 1 yang klasterisasi. Nah, untuk CLO 1 yang klasterisasi ini mirip-mirip ya sama CLO 1 yang klasifikasi. Ya kan tiga tim pemasaran Jawa yang melakukan profiling dan pelanggan yang berbeda di area pemasaran Jawa Barat. Bagaimana hal itu dilakukan sebagai sebuah proses data dalam analitik. Nah, seperti biasa, kita pecah dulu nih. Ketika pemasaran area Jawa Barat ingin melakukan profiling pelanggan-pelanggan yang berada di area pemasaran Jawa Barat. Ya tujuannya buat apa gitu kan dilakukan itu? Ya seperti di awal, mencari keuntungan, mencari apa, meminimalisir modal dan lain sebagainya. Bagaimana itu dilakukan sebagai sebuah proses dalam meta analitik. Sama sih ini kayak tuh menentukan tujuan apa dulu pengumpulan data, udah data dikumpulkan di input, udah itu dibersihkan, eksplorasi, dimodelkan, visualisasi, algoritma machine learning, analisis data dan implementasi. Nah, ini di sini bedanya ada implementasi, kayak setelah disimpulkan tuh kita terapkan gitu. Kalau tadi kan kayak sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana caranya doang kan? Jadi kayak kita, oh ya udah disimpulkan kita tahu nih, oh begini begini. Nah, bedanya di sini tuh kita ada implementasi yaitu diterapkan. Jadi jika modelnya memuaskan nih udah bagus kita terapkan. Nah udah diterapkan juga nggak berhenti sampai di situ. Kita monitoring dan optimasi. Maksudnya bagaimana kayak udah diterapkan nih, kita cek kinerjanya bagus atau enggak. Kalau bagus lancar lanjutkan, kalau kurang bagus atau kurang lancar kita optimasi, dipantau biar lebih bagus hasilnya lebih memuaskan. Untuk yang nomor 8 juga, apa yang perlu dilakukan setiap terhadap data yang tersedia dan terpilih untuk setiap pelanggan-pelanggan atau mohon maaf dan terpilih untuk setiap kelompok agar tujuan dari tim pemasaran area Jawa Barat untuk melakukan profiling pelanggan-pelanggan di area Jawa Barat dapat tercapai. Ini sama aja, apa yang harus diperlukan terhadap data yang tersedia dan terpilih kan? Berarti datanya udah ada nih. Ya berarti yang pertama kita input dulu ya. Kalau nggak diinput nggak bisa dong. Diinput terus dibersihkan, dinormalisasi, pembuatan model, visualisasi model, sama kayak tadi. Seperti yang sebelumnya, soalnya mirip. Nah, mungkin untuk yang CLO 1 cukup sekian. Akan dilanjutkan untuk CLO 2 dan CLO 3 nya. Baik, untuk clo 2, di mana kita memiliki pertanyaan yang tunjukkan proses yang dilakukan dan implementasikan secara teknis dalam Google Colab maupun Microsoft Excel. Untuk pertanyaan nomor 2, berikan penjelasan terhadap setiap tahap dalam prosesnya. Cantumkan di Google Colab pada laporan. Nah, tentu yang pertama yang kita lakukan itu adalah membersihkan data. Nah, cara membersihkan datanya itu kita pertama-tama membuka data Excel terlebih dahulu dan kita mencari apa saja yang perlu diperhatikan dalam data tersebut. Apakah ada typo, adakah eh, penggunaan kata yang salah, eh, angka yang salah dan segala macam. Nah, kita bagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada data incomplete, yang kedua itu ada data noisy, yang ketiga itu ada data inconsistent. Data incomplete itu yang dimana merupakan data yang tidak terus apa ya, data yang tidak tersedia atau tidak lengkap. Jadi itu yang dalam artian itu adalah missing values. Itu tuh biasa terjadi karena berbagai alasan, kayak kesalahan dalam proses pengumpulan datanya, masalah teknisnya, atau informasi yang tidak tersedia. Nah, kita lihat di sini tuh datanya ada empat yang tidak, ada empat yang angkanya missing atau tidak ada. Yang pertama itu yang di Bojong Soang itu angkanya tidak ada. Terus ini online, di sininya home, dan kita lihat kategorinya itu ada otomatis komersial dan tidak ada tercantum home. Yang kedua itu ada Sukapura, datanya tidak ada, angka tidak ada, dan di sini ada franchise yang dimana tidak tidak tercantum pada seri KS yang ada. Terus office juga tidak tercantum. Terus yang ketiga itu ada Kabupaten Purwokerto yang dimana data tersebut tidak ada juga, kosong. Dan terus interlokal kan tidak ada ya. Terus selanjutnya event, nah event juga tidak ada. Cibiru
Data juga tidak ada angkanya, regional, industrial. Yang kedua itu data noisy. Data noisy itu adalah data yang apa ya? Jadi data itu kesalahannya yang tidak diinginkan. Jadi itu data yang tidak diinginkan terus berpengaruh pada data analisis dan hasil modelnya. Nah, terus tuh biasanya itu data ini tuh muncul dari berbagai sumber atau berbagai bentuk seperti kesalahan manusia atau kondisi lingkungan yang sering apa ya? Kondisi lingkungan yang berubah-berubah. Nah, seperti yang kita lihat di sini tuh ada dua. Pertama itu dari Kabupaten Cirebon. Di sini angka yang tertera itu 360,11. Itu kan tidak logis. Jadi datanya itu termasuk yang apa ya? Aneh gitu dilihat. Terus di sini tuh ada minus 88, 2991, 7050, C dan kasta. Nah, itu kan kayak gimana ya? Itu bisa terjadi pada perubahan lingkungan atau ya kesalahan-kesalahan manusianya itu sendiri. Terus yang kedua itu ada Kota Cirebon sebelum 1401, minus 98, 1005, komunit dan premium. Itu sebenarnya sama aja kayak yang di atas itu kayak ada kesalahan manusia atau perubahan lingkungan. Terus yang ketiga tuh dengan cara data yang ketiga tuh ada tipe data yang data inconsistent. Mungkin mohon maaf sebelumnya itu sebenarnya data-data yang tiga ini bukan merupakan cara tapi pembagian menjadi tiga data yang aneh gitu. Nah, yang ketiga ini data inkonsisten. Yang di mana data inkonsisten itu tuh datanya itu tidak kesesuaian atau konflik dalam nilainya itu yang seharusnya itu saling mendukung, data tidak mengikuti aturan tertentu. Jadi itu data-data intinya itu tidak konsisten lah gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, data yang di sini tuh ada kuningan, sedangkan yang study case yang sudah tertera itu tidak ada. Nah, kita lihat di sini juga, di sini angkanya juga tidak normal ya, kita lihat 576, 27, 403,0 lokal otomatik. Nah, kita lihat di sini lokal yang sebelumnya di study case itu pronounce-nya itu adalah LOCAL, sedangkan di sini LOKAL menggunakan K. Sedangkan di sini automatic menggunakan automatic, sedangkan yang benar adalah automatic. Nah, yang kedua itu ada Kabupaten Majalengka ya di mana di sini apa ya tidak menggunakan spasi dan juga di sini data yang tertera itu menunjukkan kesalahan. Nah, di mana sebelum-sebelumnya itu tidak menggunakan koma, sedangkan di sini menggunakan koma seperti itu. Nah, di sini lokal, otomatis, typo-typo seperti itu. Terus kemudian ada Kabupaten Indramayu, kabupatennya menggunakan U besar, Indramayu ini menggunakan satu, dan selanjutnya juga sama seperti di atas ini typo-typo di sini, yang di atas tidak menggunakan koma titik titik koma, di sini menggunakan titik koma, dan ini merupakan data inkonsisten. Terus yang terakhir Kabupaten Ciamis ya sama aja sih. Kayak eh datanya itu tidak konsisten seperti itu, tidak konsisten seperti studi kasus. Lanjut, setelah kita melakukan pembersihan data, tentunya kita setelah kita melakukan pembersihan data, tentunya kita mengimport data tersebut ke dalam Google Colab. Yang pertama di sini tuh sudah pasti kita mengimport data data set tersebut ke dalam Google Colab dengan cara ya seperti yang sudah tertera import NumPy, Panda, Seaborn, Matplotlib, Pilot, dan Matplotlib inline. Nah, setelah itu kita eh, gimana sih cara mengimportnya? Setelah kita melakukan import ini, kita masukkan from Google Colab import file upload, kita masukkan data tersebut yang udah benar ke dalam Google Colab. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya itu apa? Kita memasukkan data frame-nya dengan cara seperti ini. Dan ini tuh merupakan file dataset yang sudah dimasukkan sebelumnya seperti itu agar dapat di running. Nah,
apa sih tujuannya gitu ya? Tujuan melakukan data frame itu tuh menampilkan dataset yang missing maupun tidak missing seperti itu. Nih, seperti gini outputnya. Lanjut, di sini tuh apa ya? Gimana sih cara mengetahui tipe gitu ya? Tipe setiap kolomnya itu apa aja gitu. Nah, di sini tuh kita lihat kita menggunakan codingan itu df types. Itu tujuannya digunakan untuk mengetahui setiap tipe-tipe data apa aja, tipe-tipe data di setiap kolomnya gitu. Nih, ini outputnya juga. Nah, setelah melakukan apa ya, mengidentifikasi gitu. Setelah melakukan mengetahui setiap kolomnya, kita identifikasi nih keberadaan nilai yang hilang menggunakan apa? Menggunakan fungsi isNull pada Python di Google Colab. Nah, seperti ini outputnya. Setelah kita melakukan tadi itu, nah gimana sih cara kita mengetahui outlier kita tuh benar atau belum, udah terhapus semua atau belum seperti itu. Namun kita lihat di sini masih terdapat di area ini memiliki eh, outlier gitu. Jadi tidak semuanya terhapus seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita melihat perbandingannya box plot data asli dan setelah menghapus outlier seperti itu. Namun eh setelah kita bersihkan ternyata masih apa ya, tidak ada perbedaan seperti itu. Terdapat kesalahan-kesalahan yang kami tidak tahu juga bagaimana caranya, namun sudah kami maksimalkan ternyata box plot yang dihasilkan itu sama saja. Seperti itu. Nah, setelah melakukan apa ya, box plotnya setelah kita visualisasikan, ternyata kan masih banyak ya gitu kan, masih banyak outlier yang muncul gitu, atau eh, perbandingan yang data asli dan data sebelumnya setelahnya itu masih ada outliernya dengan tidak ada perbedaan gitu. Nah, selanjutnya adalah kita identifikasi dan mengakses data di setiap kolom dengan mudah dengan cara seperti ini codingannya dan output yang dihasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuh menggunakan scalar processing seperti ini dan outputnya seperti ini. Nah, jadi pada input dan output di atas itu tuh bertujuan apa? Bertujuan untuk melihat hasil data frame setelah label encoding dan mappingnya seperti itu. Jadi terlihat mappingnya untuk column location 00, 11, 22, 33 dan outputnya seperti ini. Nah, jadi codingan ini kita tuh tujuannya adalah untuk membagi menjadi dua data. Kita bagi menjadi dua data, X dan Y gitu. Nah, jadi itu eh, codingan itu merupakan apa ya? Kayak kita tuh menguji atau kita mengetes dari library scalar model. Sehingga output yang dihasilkan seperti ini. Nah, lanjut ke CLO2 yang selanjutnya. Lakukan proses pemodelan untuk memprediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop menggunakan decision tree yang diimplementasikan dalam buku Colab. Berikan penjelasan terhadap setiap tahap dan prosesnya. Cantumkan ke dalam link Google Colab pada laporan. Baik, selanjutnya itu setelah kita membaca ya studi kasusnya, tentunya kita menginput data tersebut menggunakan decision tree from decision tree. Terus tujuannya untuk apa gitu? Tujuannya adalah untuk memprediksi jenis mesin espresso apa yang digunakan seperti itu menggunakan decision tree. Di input seperti ini, form scalar to import decision tree classifier. Nah, terus dibagi menjadi dua, X-train dan Y-train seperti itu. Nah, setelah melakukan seperti itu, kita apa ya? Kemudian kita evaluasi data tersebut terhadap prediksi tersebut dengan membandingkan dengan data yang sudah ada seperti itu dengan input seperti ini dan output seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah eh, kemudian setelah kita evaluasi, kita bandingkan lagi gitu, memprediksi setelah diproses. Kita prediksi lagi menggunakan seperti ini. Nah, setelah kita
kita melakukan tersebut, eh kita evaluasi lagi performa dedication tree yang kita proses, confusion matrix untuk kita bandingkan lagi hasil prediksi dengan data yang lebih aktual seperti itu dengan input seperti ini dan output seperti ini. Nah, setelah kita melakukan evaluasi lagi, eh, kita evaluasi lagi gitu dedication tree dengan menggunakan confusion matrix seperti ini. Dengan input seperti ini dan output seperti ini. Nah, setelah kita evaluasi lagi, jadi setelah kita evaluasi secara terus-menerus, terus kita hasilkan dengan klasifikasi dengan model case entry yang telah di-train. Nah, dengan input seperti ini, output seperti ini. Nah, setelah itu kita print classification report, y-test, dan predictive testnya dengan hasil output seperti ini. Dan tujuan dari codingan itu untuk menghasilkan laporan dari data-data yang setelah kita input sebelumnya, kemudian dibuat laporan gitu. Nah, sehingga eh, kita dengan tentunya dengan memudah membaca hasil data laporan sebelumnya, kita input data tersebut berupa gambar atau visualisasinya agar kita dapat membaca gambar tersebut dengan mudah seperti itu. Inputnya seperti ini dan outputnya seperti ini. Jadi kita lihat di sini tuh merupakan output dari dedication tree yang dimana ada false-nya. Jadi kode ini bertujuan untuk mengimport seluruh hasil data sebelumnya ke dalam PNG atau berupa gambar atau kita memvisualisasikannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita tuh apa ya? Kita tuh harus melakukan yang namanya cross validation. Nah, dengan validation ini kita evaluasi dulu modelnya dengan cara metode K-fold cross validation seperti inputnya dan outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya eh kita apa ya melatih lagi kita training lagi gitu beberapa dedication tree dengan berbagai parameter, mengumpulkan semua dedication tree yang telah diproses ke dalam satu daftar dan mencetak jumlah node serta informasi tentang dedication tree yang telah diproses. Seperti ini inputnya dan outputnya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan input-input pada data sebelumnya, kita visualisasikan lagi agar kita bisa membaca data yang dihasilkan dari dedication tree yang sebelumnya. Seperti kita lihat, input dari data ini itu tuh bertujuan untuk memvisualisasikan data kinerja yang telah dibuat. Seperti yang kita lihat, kesimpulan dari visualisasi yang terdapat di gambar ini adalah overfitting, yang dimana terjadi pada nilai alpha yang sangat rendah. Jadi akurasinya itu apa ya? Berarti tinggi, tapi akurasinya pengujiannya rendah, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada alpha optimal, yang dimana jadi kemungkinannya itu berada di sekitar 0,02, 0,02. Itu tuh di mana kedua akurasinya itu seimbang, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada underfitting, yang di mana itu tuh terjadi pada nilai alpha yang lebih tinggi, di mana kedua akurasinya itu menurun. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu adalah membuat decision tree menggunakan metode pemangkasan atau CCP dan kriteria entropi sebagai ukurannya. Hasil outputnya itu menunjukkan perbandingan antara akurasi dan nilai alfa untuk data pelatihan dan pengujian. Nah, setelah kita melakukan input data dan output data yang sebelumnya, ini tuh merupakan finish dari regression tree-nya. Yang dan di mana input ini tuh merupakan bertujuan untuk
menghasilkan output gambar atau memvisualisasikan gambarnya. Itu yang kita lihat di sini. Mungkin sekian dulu dari penjelasan saya mengenai CLO 2. Lebih kurang dimaafkan. Lanjut ke CLO 3. 3. Yuk. Oke, kita masuk ke bagian klasterisasi pada bagian CLO 2. Di sini kita disuruh tunjukkan proses yang dilakukan dan implementasi secara teknis dalam Google Colab atau Microsoft Excel untuk pertanyaan nomor 2. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah proses pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita bisa dapatkan dari menggunakan Google Excel. Setelah dilakukan pengumpulan data, pastinya kita akan melakukan pengelompokan data. Nah, pengelompokan data ini itu berdasarkan data study case yang kita dapat. Nah, untuk kelompok kami itu mendapatkan untuk bagian klasterisasi itu kita mendapatkan di bagian inventory, average number of daily transaction, dan average of customer waiting time. Nah, setelah melakukan pengelompokan data, tentunya kita akan melakukan pembersihan dataset. Pembersihan dataset ini pertama, kita bisa membersihkan data-data yang kosong. Nah, di dataset sebelum dilakukan pembersihan itu, terdapat sebuah baris yang itu tidak ada angkanya. Ya, itu kosong. Nah, di situ kita akan melakukan penghapusan data di situ ya. Nah, selanjutnya ada juga dataset yang angkanya terjadi kesalahan tanda baca, seperti misalkan angka 5,86. Di dalam dataset itu tertulis 5,86. Nah, itu bisa mengubah nantinya di bagian setelah kita lakukan analisis itu datanya bisa tidak terbaca gitu. Nah, nanti juga itu bisa mengakibatkan adanya outlier. Nah, kita bisa mengubah tanda baca tersebut menjadi titik, jadi 5,86 gitu loh, agar bisa terbaca di Google Colab nantinya. Nah, setelah itu juga ada dataset yang salah dalam penulisannya, seperti contohnya kata automatic. Nah, automatic itu bisa kita ganti dengan kata awalnya automatic itu kurang huruf U-nya. Kita tambahkan huruf U-nya agar data itu kembali benar gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada dataset yang tidak ada kotanya gitu, yang dari study case itu sudah ditentukan kota mana saja. Nah, di dalam dataset yang diberikan itu ada kota yang tidak termasuk gitu. Nah, itu kita bisa hapus tuh data tersebut. Selanjutnya ada dataset yang juga angkanya ini tidak wajar. Angka tidak wajar ini gimana? Misalkan di situ kita lihat datasetnya itu rata-rata angkanya itu dari rentang 70, misalkan 70 sampai 150. Sedangkan dataset yang satu ini dia itu 1.500 atau 14.000. Nah, itu tuh tidak masuk akal gitu loh. Nah, kita harus menghilangkan dataset itu agar tidak mengurangi outlier dan tidak mengubah analisisnya nanti, agar hasilnya nanti lebih optimal gitu loh. Oke. Nah, setelah masukkan pembersihan dataset, kita bisa melakukan proses analisis di Google Colab selanjutnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini CO2 lagi, lakukan proses pemodelan untuk profiling pelanggan-pelanggan area pemasaran Jawa Barat menggunakan Kamin clustering yang diimplementasikan dalam Google Colab. Oke. Nah, di sini slide selanjutnya kita melakukan import data. Nah, import data ini melibatkan yaitu NumPy, Pandas, Seaborn, dan Matplot. Nah, kalau untuk NumPy sendiri itu secara garis besar NumPy ini adalah operasi komputasi numerik untuk angka-angka gitulah pokoknya. Nah, kalau Pandas ini itu dia tuh untuk manipulasi data dan analisis biasanya, lebih ke arah ke analisis data. Nah, kalau Seaborn sendiri ini untuk visualisasi data-data gitu loh. Nah, selanjutnya kita ini melakukan import file Excel tersebut yang sudah kita bersihkan, itu kita import ke Google Colab menggunakan codingan from Google Colab, from Google.colab import file. Nah, nanti kita setelah di-run akan muncul tombol choose file, di situ kita bisa memilih file datasetnya.
kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini lebih ke arah codingan ini tuh berfungsi untuk menampilkan dataset yang telah kita masukkan ya. Dari Excel kita impor ke dalam Google Colab, dan pada codingan ini kita tampilkan data-datanya gitu loh. Dari kolom baris 0 sampai 155 seperti yang bisa dilihat dari gambar. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya kita melakukan visualisasi grafik elbow. Nah, bisa kita lihat secara keseluruhan, lihat dari gambar di samping, kode tersebut bertujuan untuk membuat dan menampilkan grafik elbow. Nah, yang dimana membantu dalam menentukan jumlah cluster yang optimal dengan metode Cummins clustering. Nah, bisa dilihat pada grafik tersebut terjadi patahan atau belokan yang mulai curam itu pada mulai dari cluster 2 sampai cluster 4. Nah, disitulah kita bisa menentukan pada cluster mana di antara 2 sampai 4 ini, cluster mana yang menurut kita itu optimal gitu untuk kita bisa pilih untuk dijadikan clusternya gitu. Dimulai dari cluster nomor 2 yang terjadi patahan tersebut, cluster 3 dan cluster 4. Nanti kita bisa memilih di cluster mana gitu yang optimal. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu codingan ini digunakan untuk menampilkan atau memvisualisasikan box plot gitu loh. Nah, box plot itu Nah, codingan tersebut itu menampilkan sebuah box plot horizontal dari dalam data. Nah, ini box plot ini berdasarkan dari data set yang kita dapatkan gitu loh. Dapat dilihat itu terdapat coffee shop code, inventory, average number of daily transaction, terus ada customer waiting time. Situ untuk coffee shop itu rentangnya dari 200 sampai 1000. Nah, yang kalau kita lihat di situ terdapat juga titik bulat gitu ya, lingkaran. Nah, itu tuh disebut sebagai outlier. Nah, kenapa sebelum dilakukan pembersihan data di Excel maupun codingan, itu tuh lingkaran tersebut tuh masih banyak gitu terlihat di box plot ini. Namun setelah kita lakukan yang namanya pembersihan di Excel dan di dalam Google Colab menggunakan codingan, jumlah lingkaran itu berkurang gitu loh. Dan tentunya jumlah baris dalam dataset itu berkurang. Karena setelah dilakukan pembersihan tentunya pasti banyak data-data yang dihapus gitu loh. Nah, kenapa di sini masih ada lingkaran? Nah, ini bisa kita bilang sebagai outlier yang natural gitu, atau natural outlier yang kita tidak bisa hilangkan gitu loh. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah kita akan mencari apa ya, optimal clusternya itu kan. Kan optimal cluster itu kalau nggak salah itu kayak kita tuh memilih dulu ya klasternya ada berapa, dan kita setelah diskusiin kita tuh milih 3 klaster, yaitu jadinya kita ya yang kelas atas, menengah, dan juga kelas bawah gitu. Dan dari codingan ini kita tuh apa ya, bisa menunjukkan bahwa hal codingan tersebut tuh digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang tadi saya bilang, dan berdasarkan hasil dari elbow sebelumnya tentunya. Dan juga itu membuat objek Cummins itu atau yang ada di kode visualisasi ini ya memvisualisasi gitu loh, dengan biar kita tuh lebih jelas siluet plot of Cummins-nya gitu. Dan juga ini melatih model Cummins dengan data yang telah di scaling atau yang telah dibersihkan pada proses sebelumnya kayak gitu. Dan selanjutnya itu mengkalkulasi silhouette score, yang dimana di codingan ini udah jelas yaitu kalkulasi silhouette score. Kita tuh Cummins labels yang ini nih tentunya itu untuk menghitung ya dan mengevaluasi skor siluet untuk berbagai jumlah cluster dalam algoritma Cummins. Skor ini tuh membantu dalam menentukan jumlah cluster yang optimal dengan mengukur seberapa baik setiap titik data dikelompokkan dalam clusternya masing-masing. Nah, contoh di kode ini kan kita mengelis ya. Kita tuh pengen tahu setiap n cluster pada 1, 2, 3, 4 tuh berapa sih silhouette confidence-nya atau silhouette score-nya
Nah, jadinya kita memakai codingan ini itu tuh untuk melihat end cluster pada di setiap label gitu kan. Di sini bisa lihat 2 berapa, 3 berapa, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini selanjutnya itu adalah kita memvisualisasi siluet skor yang telah kita dapat sebelumnya gitu loh. Dan kita bisa melihat fiksasi 10,6 dan segala macam itu tuh bertujuan itu adalah yang saya bilang tadi itu menampilkan plot koefisien siluet untuk berbagai jumlah klaster yang telah kita dapatkan sebelumnya. Dan juga plot ini tuh membantu mengevaluasi dan menentukan jumlah klaster yang dimana jumlah klaster yang optimal dan juga tujuan dari plot ini tuh adalah untuk membantu menentukan jumlah klaster yang optimal. Oke, selanjutnya itu adalah eh, kita mencari label pada setiap cluster lah. Dan di sini kita memakai codingan yaitu CLT model labels. Ini udah jelas ya, yang dimana ini tuh untuk mendapatkan cluster yang dihasilkan oleh model clustering mengubah label tersebut menjadi sebuah data frame pandas yang telah dijelaskan Nadim tadi itu bisa membuat hasil atau memasukkan codingan seperti yang ada data ini. Jadinya itu tuh apa ya? Kita dengan nama kolom cluster dan di sini juga kami dapat melihat cluster mana yang ditetapkan lah untuk setiap sampel dalam data. Di sini udah kelihatan cluster label 0 berapa dan segala macam. Oke, selanjutnya itu adalah ini bisa dilihat pipeline ya. Pipeline ini sebenarnya bertujuan itu pre-processing data, yaitu yang dimana melakukan standarisasi dan reduksi dimensi pada data. Clustering ini juga apa ya, menggunakan algoritma Cummins pada data sebelumnya uh, yang telah diproses. Pipeline ini dengan menggunakan pipeline, kami itu tuh dapat memastikan bahwa langkah pre-processing yang telah ditetapkan secara konsisten setiap kali model dilatih. Nah, di sini terdapat output dari pipeline. Dan selanjutnya itu adalah untuk memvisualisasi ya, hasil clustering yang kita tentukan pada proses sebelumnya itu menunjukkan kode tersebut itu untuk membuat visualisasi plot 2 dimensi yang dimana plot 2 dimensi tersebut dengan mengereduksi data PCA. Dan ini udah jelas codingannya transform to data processor. Dengan adanya coding ini menghasilkan output pada di gambar sebelah kanan ini. Dan kita akan melanjutkan ke CLO3 yang dimana lakukan analisis terhadap model yang telah dihasilkan baik dari segi kinerja model maupun manfaat bagi Insight Coffee appliance. Nah, Oke, untuk selanjutnya kita ada CLO3. Ini untuk soal nomor 5. Lakukan analisis terhadap model yang telah dihasilkan, baik dari segi kinerja model maupun manfaat bagi Insight Coffee appliance. Oke, next. Nah, jadi di sini ada 3 tipe, bukan 3 tipe, banyak tapi dikelompokkan ke dalam 3. Nah, jadi ada decision rule. Nah, untuk yang pertama itu kondisi si chain type-nya itu di bawah 1,5. Nah, kalau dia di bawah 1,5 maka tipenya tuh kelasnya itu otomatis. Nah, jadi si node ini tuh terbagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, berdasarkan chain yang tipenya itu di bawah 1,5. Terus ada lagi yang left subtree sama right subtree. Nah, penjelasannya tuh gini. Jadi kalau apa tuh namanya si left subtree atau yang kiri itu tuh kondisi si chainnya itu atau si rantainya itu di bawah 1,5. Nah, karena dia itu di bawah 1,5, maka si tipe bagi 2 lagi tuh, ada yang di bawah 0,5 yaitu kelas komersial. Nah, si kelas komersial ini juga dipecah lagi jadi lebih lanjut tuh kondisinya. Ada yang di bawah sama dengan 0,5, subtree yang kiri sama untuk tipe rantai yang sama dengan 0,5. Nah, ini tuh kelasnya kelas otomatis. Nah, di sini tuh apa ada lagi tuh kelas left subtree itu ada 2, ada yang true chain-nya tadi 1,5 sama condition centernya 0,5 sama yang left subtree 0,5. Sebenarnya kenapa penyebutannya pakai bahasa Inggris?
kalau pakai bahasa Indonesia juga sama, cuma kan nggak enak jadi apa sub pohon atau cabang pohon gitu kan. Nah, si subtree ini itu tuh mewakilkan keputusan. Sini kayak contohnya, kalau si live subtree-nya itu udah di bawah 1,5 terus condition chain type-nya itu di bawah 0,5 maka itu tuh kelasnya komersial. Nah, si node itu dibagi lagi menjadi condition chain type-nya itu di bawah sama dengan 0,5. Nah, ada live subtree-nya tuh yang di bawah 0,5 itu tuh kelasnya otomatis. Terus ada juga yang raih subtree atau yang dari kanan. Nah, ini kan kalau left subtree itu yang dari kiri tuh. Tadi sudah jelaskan oleh teman saya di CLO2 dari kiri gimana, dari kanan gimana. Nah, kalau yang dari kanan itu kayak kalau dia itu tidak lebih kecil daripada 0,5, maka kelasnya itu komersial. Jadi dia kan ini tuh false for change, jadi tidak atau salah. Nah, terus ada raih subtree lagi yang lainnya itu. Jadi false for chain type lebih kecil dari 1,5. Jadi tidak lebih kecil dari 1,5. Nah, kondisinya tuh inventory, keputusan yang berikutnya itu inventory dalam miliar rupiah itu di bawah 10.566. Nah, itu kelasnya tuh otomatis. Jadi si node-nya itu tuh di split lagi berdasarkan lokasi, yaitu di bawah 2,5. Nah, untuk yang left subtree yang terakhir, itu ada untuk inventory-nya itu di bawah 10.565. Nah, di mana kondisi ini tuh inventory dalam jutaan ya, itu di bawah 10.565. Nah, itu kelas otomatis dan titik ini tuh dibagi lagi berdasarkan lokasi yang di bawah 2,5. Nah, ibaratkan dari soal ini tuh si soal itu kayak ngasih tahu kita, oh ini tuh kalau ini begini, kalau ini begitu, kalau itu begini, itu begini. Karena dari soalnya kan udah dikasih tahu tuh kayak analisis terhadap yang menghasilkan baik dari segi kinerja model maupun manfaat bagi insight coffee appliance. Nah, jadi model yang kami hasilkan itu cukup banyak. Jadi decision tree itu cukup panjang. Jadi kayak kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Nah, manfaatnya bagi insight coffee itu kayak mempermudah pemasaran. Jadi memperjelas gitu kayak, oh kalau ini tuh tipenya tuh begini. Nah, kalau kita melakukan penjualan ke sini, maka tipenya tuh begini. Jadi kita nggak bisa nggak asal melakukan penjualan kayak oh ini ya udah ini jual aja kayak begini. Itu kan di situ telah ada ketahuan tuh. Oh kalau tipenya begini maka dia tuh otomatis. Kalau tipenya begini dia tuh komersial. Nah kalau tipenya begini oh dia tuh yang inventorinya tuh di bawah 10 juta. Kalau inventorinya tuh yang begini maka dia tuh yang di bawah sekian. Jadi kita tuh dari hasil ini tuh disimpulkan bahwa si Insight itu bisa lebih luas, bisa lebih jelas menjual si mesin produk espressonya. Nggak asal jual untuk memaksimasi keuntungan. Oke, terima kasih untuk CLO3 nomor 5. Selanjutnya CLO3 nomor 6. Sabar. Baik, selanjutnya itu soal core nomor 6 CLO3-nya. Jadi tuh di sini tuh dibilang pada akhir tahun tim surveyor memperoleh informasi tambahan terkait coffee shop yang dijadikan target pasar untuk mesin espresso jenis otomatis dan komersial. Karena saat ini masih menggunakan mesin espresso jenis manual atau semi otomatis, berdasarkan model ekosentri yang telah kita bangun, data tambahan berikut identifikasi coffee shop mana saja yang dapat dijadikan target penjualan mesin espresso jenis komersial. Jelaskan analisis untuk memutuskan pemilihan coffee tersebut. Nah, jadi setelah kita menentukan nih decision tree kita tuh berapa aja entropi kita tuh berapa aja yang paling kecil segala macam. Nah, di sini kita menentukannya kita lihat dulu entropinya itu kita lihat yang paling kecil yang mana. Nah, seperti itu kita cara menentukannya. Di sini kita telah menentukan bahwa yang kalau yang di garis merah itu merupakan entropi yang paling kecil dengan kodenya itu 1010, 1017, 1038, 1041, 1047. Nah, sebenarnya itu kita tuh allocation-nya itu area, namun karena ada kesalahpahaman di antara kita, jadi location-nya itu berbentuk kabupaten, pokoknya nama daerahnya lah gitu, bukan nama area-areanya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kita lihat di sini tuh ada lima target pasar yang dijadikan penjualan mesin espresso jenis komersial. Nah, mungkin untuk penjelasan nomor 6 lebih kurangnya seperti itu. Lanjut ke selanjutnya, calo berikutnya. Adem. Bentar. Oke, kita masuk ke CLO3 nomor 11 bagian klasterisasi. Di sini
lakukan analisis terhadap model yang telah dihasilkan, baik dari segi kinerja model maupun manfaat bagi Inside Coffee Appliance. Nah, jawabannya, Coffee menggunakan model clustering dalam mengevaluasi performa model clustering ini. Digunakan beberapa metrik seperti silhouette score dan inersia silhouette untuk mengukur kesamaan suatu objek dengan cluster mereka sendiri dibandingkan dengan cluster lain. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan cluster yang lebih baik. Nah, di sini tuh kayak di CLO sebelumnya, yaitu CL2, kita menggunakan dua metode nih, ada elbow method dan silhouette analysis. Nah, untuk elbow method ini, elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal. Metode ini mengplot sum of square error atau SSE terhadap berbagai jumlah cluster titik elbow, di mana penurunan SSE mulai melambat menunjukkan jumlah klaster yang optimal. Nah, ini seperti pada nomor 10, di situ terdapat gambar grafiknya itu yang mulai mematah. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan penurunan SSE yang mulai melambat itu, di mana itu merupakan titik kita bisa memilih klaster yang optimal. Misalkan yang tadi itu kita memilih dari rentang angka 2, klaster 2 sampai klaster 4, kita memilih klaster 3. Nah, selanjutnya itu ada silhouette analisis. Nah, silhouette analisis ini merupakan untuk mengevaluasi seberapa baik setiap titik data dikelompokkan dalam klaster mereka dengan kisaran nilai antara -1 dan 1. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan klaster yang lebih baik, lebih jelas, dan terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, dengan menerapkan elbow method dan silhouette analysis, Inside Coffee Avalanche dapat menentukan jumlah klaster yang optimal, mengelompokkan coffee shop di antara area Jawa Barat. Nah, manfaatnya itu dari hasil clustering ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi profil pelanggan yang berbeda yang membantu dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mesin espresso yang ditawarkan. Nah, bisa dilihat di situ bahwa seperti yang saya tadi bilang, masih terdapat outlier natural, di mana di gambar yang cluster 2 itu masih ada yang terpisah jauh di atas sebelah di gambar tersebut. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan nomor 12. Oke, selanjutnya kita masuk ke CLO3 nomor 12, yang dimana pertanyaannya itu adalah berdasarkan model clustering yang telah dibangun, cluster manakah yang dapat dijadikan target pasar jika Inside Coffee Appliance berencana untuk memproduksi dan memasarkan mesin espresso baru berjenis super automatic, harganya lebih tinggi dibandingkan jenis automatic dan komersial. Jelaskan analisis untuk memutuskan pemilihan cluster tersebut. Oke, kita masuk ke jawabannya, yang dimana dari hasil output codingan yang kami buat itu terdapat inersia, dan inersia sendiri itu kalau nggak salah metrik yang mengukur seberapa baik titik-titik data dalam klaster dikelompokkan bersama, yang dimana nilai inersia lebih rendah itu menunjukkan bahwa klaster lebih kompak dan titik-titik data lebih dekat dengan pusat klaster mereka. Dan setelah kita uh, membuat proses dari proses-proses sebelumnya, inersi yang kita dapatkan itu sebesar 158 dan sekian. Meskipun ini memberikan gambaran tentang seberapa baik klaster dibentuk, tetapi kita tuh perlu menganalisis lebih lanjut karakteristik masing-masing klaster untuk menentukan target pasar yang sesuai. Dan di sini itu ada terdapat klaster centroids, yang dimana itu terdapat masing-masing klaster ya, karena kita memilih 3 klaster, yaitu kita bisa lihat di klaster pertama nilainya itu negatif 0,1,15330,144 dan sekian, dan klaster 2 itu ada 190483332, dan yang klaster 3 itu ada negatif 0,3352. Nah, setelah itu tuh kita tuh harus menentukan target pasar ya. Untuk menentukan target pasar itu kita tuh pertama-tama tuh perlu memahami karakteristik dari setiap klaster gitu, karena Inside Coffee dari kasusnya itu berencana untuk memproduksi dan memasarkan mesin espresso super automatic yang harganya lebih tinggi gitu loh. Jadi kita tuh harus mencari klaster dengan potensi daya yang lebih tinggi.
Nah, dari kita lihat dari data ini, itu klaster pertama itu dengan nilai positif tinggi pada fitur ketiga, yaitu 1,0803491. Yang dimana itu tuh klaster ini mungkin memiliki apa ya, minat atau preferensi yang lebih tinggi gitu loh terhadap produk premium atau super automatic. Terus yang kedua itu Centroid, cluster Centroid menunjukkan nilai positif yang sangat tinggi. Yang dimana pada fitur pertama dan kedua itu 1,9048322 dan 2,1991914 dan nilai negatif yang signifikan pada fitur ketiga yaitu negatif 130516842. Mungkin klaster ini itu apa ya, terdiri dari pelanggan dengan pendapatan tinggi atau kecenderungan untuk menghabiskan lebih banyak pada barang mewah yang terdapat pada kasus studi kasus kali ini. Dan klaster 3 itu dengan nilai negatif ya, pada semua fitur klaster ini mungkin apa ya, udah terlihat dari negatif gitu loh. Kita tuh jadi klaster ini tuh mungkin kurang berpotensi untuk membeli produk dengan harga lebih tinggi. Nah, kesimpulan yang kami bisa dapatkan dari uh, studi kasus ini yang telah kita kerjakan dari melihat data yang telah kami dapatkan dari klaster Centroids itu, klaster 1 itu menjadi apa ya, yang terbaik lah, menjadi target pasar yang potensial untuk mesin espresso super automatic karena klaster ini menunjukkan minat yang sangat tinggi ya, atau lebih tinggi terhadap produk dengan fitur ketiga yang menunjukkan preferensi terhadap barang premium. Dan buat analisisnya itu apa ya, untuk membuat keputusan akhir Inside Coffee Appliance itu harus melakukan survei atau analisis tambahan terhadap pelanggan satu karena eh, terlihat sendiri klaster ini menunjukkan minat yang lebih tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari nomor 12 CLO3. Untuk Najwa dipersilakan untuk menutupi rangkaian kita pada malam ini. Nah, oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat Pak Fandi yang sudah mau menonton sampai akhir. Kurang lebih itu presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa lewat media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berharap nilai yang bagus, nilai yang A. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.